Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Masjid Baitul Muttaqin, Masya Allah. Nggih, alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke tempat ini, Pak. Nggih, tasik kemutan, Pak. Kalih kula. 2000 berapa Mas Iru? Lenggih nih kula ceritane, Pak. Masya Allah. Jadi saya itu putune Mbah Jumar. Mbah Jumar Ngodong, Kayen. Dulu Burus almarhumah. Nggih. Jadi saya itu dulu sering main teng mriki. Ini tempat biasa kula dolan. Lah nggih, tapi dorong mboten, Pak. Nggih. Alhamdulillah sakit silaturahmi dumateng panjenengan sami, alhamdulillah ya, karena sebab terputusnya silaturahmi itu belajar, Pak. Karena belajar, alhamdulillah orang tua saya itu mampu nyekolahkan saya sampai negeri seberang, Pak. Ya, menika tonggone Saudi Arabia. Wonten Yaman, kuliah di sana 5 tahun sebenarnya, Pak. Kurang lama aslinya. Ya, saya pamitnya 7 tahun, ternyata Allah sudah memulangkan 5 tahun. Ya, alhamdulillah. Kemudian ya, menika pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita bisa silaturahmi lagi, bisa kunjung dan kembali menghirup ya aroma azan yang ada di suara azan ya yang ada di Masjid Baitul Muttaqin, Masya Allah. Dan beberapa sesepuh yang sudah meninggal, Pak siapa yang besar, Pak? Pak Buradi, Masya Allah. Yang simbah yang sudah sepuh? Pak Karni, Masya Allah. Nah itu dia. Nggih, itu biasa teman kami sholat jamaah teng mriki. Nggih. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, menika pada kesempatan ini, malam hari ini kita mengkaji fikih Ramadan. Atau disebut juga dalam kajian fikih menika yang disebut judul dalam bahasa Arab tarhib. Tarhib menika menyambut. Nggih, rahaba yarhabu. Nggih, menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menyiapkan bulan Ramadan ini tidak sama benten atau berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena kalau sampai sama ini bahaya. Bahayanya bukan berarti terus kita jadi kena azab dan seterusnya, mboten, tapi kita tidak bisa dikategorikan sebagai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bisa jadi tidak digolongkan Allah kepada atau termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, disebabkan karena apa? Karena kita tidak maksimal, karena kita tidak sebaik-baiknya atau sesempurna mungkin menyiapkan menika bulan suci Ramadan. Jadi apakah kemudian bulan suci Ramadan itu sudah ada sejak Rasulullah lahir mboten, Bapak Ibu? Jadi bulan suci Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan menika, ayat yang barusan kita sebutkan tadi itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi sebelumnya ketika Rasulullah berdakwah di Mekah itu belum ada perintah puasa Ramadan. Puasa nipun nggih menika puasa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sebelumnya, ada syariat puasa tapi bukan puasa Ramadan. Nah, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah tahun kedua Hijriyah, baru kemudian Rasulullah menika menerima syariat atau perintah puasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat seterusnya sampai 184 surat Al-Baqarah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan menika nggih
Menika aslinipun dari kata romdok. Romdok menika panas sangat. Nah, lek teng Indonesia jenengan sampun kipas-kipas nggih. 2 hari yang lalu biasanya lek sore hujan, paginya kan anu Bang nggih, sumuk banget. Lah itu Pak belum ada seperempat dari tempat kami belajar dulu Pak. Belum ada seperempat itu. Romdok itu adalah cuaca atau kondisi lingkungan sinar matahari yang sangat panas. Ya maka disebut romdok. Ya, jadi ketika matahari betul-betul menyinarkan sinarnya itu betul-betul sangat panas sekali, maka disebut romdok menika. Nah, kalau sudah di Timur Tengah, di Yaman, di Saudi, di Imarat, di Mesir, di Sudan, di Qatar dan seterusnya, daerah-daerah padang pasir itu merasakan, Pak. Merasakan betul yang namanya Ramadan. Ya, kalau di Indonesia ini ya namanya bukan Ramadan, Pak. Namanya apa, Pak? Nama namanya, Pak? Ketiga. Kalau di Indonesia ini namanya masih Ramadan, Pak. Cuman bedanya apa? Kalau di Indonesia kita berlomba-lomba beli pakaian yang baru. Pakaian yang baru. Terus beli apa lagi, Pak? Beli sajadah yang baru. Ya, rumah yang baru, mobil yang baru, istri yang ya, Pak. Waduh, nggak berani ibu dia. Iya, berat Bu ya, berat. Ya, gitulah Bu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dalam artian yang baru itu iman. Iman dan takwa kita, bagaimana kita menyiapkan dengan sebaik-baiknya. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Makanya para ulama itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana menjadikan amalan itu yang diamalkan saat ini adalah amalan yang terbaik sampai Allah mencabut kesempatan itu. Kesempatan yang terakhir. Jadi kalau ya banyak kan yang meninggal dunia sebelum Ramadan 1 hari sebelum Ramadan sudah meninggal dunia. Ya ada yang bahkan baru puasa dapat setengah hari sudah meninggal dunia. Dan seterusnya. Padahal di bulan Ramadan ini ya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma ramadhana ya man qam. Kalau tadi som, sekarang qam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lek kula lan panjenengan sami itu mau nindakaken salat, mau nindakaken puasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban untuk disebabkan karena keimanan yang ada pada diri kita semua mengharap Allah menerima. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Jadi gugur. Gugur menika nggih resik. Istilahipun Ramadan menika betul-betul resik-resik awak, Pak. Resik-resik awak. Secara dosa-dosa kekhilafan yang mungkin sebelumnya pernah kita lakukan. Ghibah. Yang ghibah niku membicarakan saudara muslim yang lain, atau ya apalagi namimah waliyadzubillah, atau dan seterusnya, atau sarik itu mencuri, atau dan seterusnya, amalan-amalan yang itu mungkin ya kita melanggar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menika gugur kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah di bulan Ramadan. Plus ada nggih menika di bulan Ramadan syariat zakatul fitr yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembersih totalitas dari apa yang ada pada diri kita. Jadi ketika kemudian disebut, ada para ulama yang mengatakan Idul Fitri itu, nah ini banyak judulnya, Pak. Idul Fitri itu ada yang menyebut Yaumut Ta'am. Yaumut Ta'am itu hari makan-makan. Jadi Idul Fitri itu tidak boleh puasa, Pak, pesta. Benar ini, harus pesta. Makanya tidak boleh ada orang fakir yang nggak punya beras. Harus ada zakat fitrah. Supaya apa? Orang fakir menika saged masak di hari itu. Harus pesta makan menika, bukan pesta minum-minuman keras ya. Pesta makan supaya merasakan nikmatnya makan disebabkan karena adanya zakat fitrah tadi. Nggih. Ada juga yang mengatakan Idul Fitri itu Yaum Falah. Yaumul Falah itu hari kemenangan. Kok bisa dikatakan menang, Ustaz? Iya, karena dia telah bersabar selama Ramadan. Dia tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore.
Bahkan yang suami istri pun tidak boleh. Iya. Adik-adik nggak paham nih Pak. Tidak boleh. Bahkan kalau melakukannya maka ada kafaratul uzma. Masya Allah, dihukum puasa selama 2 bulan berturut-turut kurang 1 hari, ngulang lagi dari awal. Lah Masya Allah Pak. Dan yang disalahkan itu ternyata bukan ibu tapi bapak. Jadi kalau terjadi seperti itu, maka ibu-ibu tidak bisa bersalah meskipun ibu-ibu yang mengajak. Pripun Pak ini? Ya syariatnya begitu. Ya. Nah, makanya ibu nggak boleh main-main ya di bulan Ramadan. Hati-hati. Ya, bapak juga nggak boleh main-main. Ya. Jadi bersabar sampai kapan Mbak? Sampai di hari akhir puasa Ramadan. Makanya ada yang mengatakan yaumul falah, alhamdulillah selesai tuntas. Nah, nanti setelah tuntas ini ada klarifikasinya. Ada yang manen pahalanya dengan Masya Allah banyak pahala yang didapatkan. Ada yang setengah pahala, ada yang seperempat pahala, ada yang secuil pahala. Ya Allah, wis sholat jamaah di masjid, sudah iftar di masjid, sudah taraweh di masjid, sudah sahur di masjid, tapi kok secuil pahala. Pripun Pak? Ini berarti ada masalah mboten? Ada masalah. Nah, malam hari ini kita luruskan masalah menikah dengan mengkaji kitab fikih. Nah, ini kita baca kitab saat ini Pak. Masya Allah Pak, sekali majelis langsung selesai 1 kitab. Luar biasa Pak. Oh ya, padahal saya dulu mengkaji kitab ini Pak. Ini namanya judulnya nggih. Ini judulnya Fathul Ilahil Malik Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Ini insya Allah kitab yang nanti kami juga mengisi kajian di Masjid Agung Darul Falah. Tapi setiap hari Senin dan Selasa ba'da subuh. Nah, nanti kajian kitabnya juga ini. Nah, ini membahas kitab puasa sama. Nah, ini mendahului Masjid Agung. Luar biasa Pak. Luar biasa. Makanya, jadi ini pertemuan yang spesial malam hari ini. Kitabus Syiyam. Kitab Syiyam menika kitab puasa. Kitab puasa. Judulipun kitab puasa. Tapi aslinya ini fikih sempurna. Ada toharoh, ada ibadah, ada muamalah, ada haji, kemudian ada warisan, ada nikah, ada jinayat dan seterusnya, lengkap sempurna. Dan kami mengkaji kitab ini kurang lebih Pak, kayaknya 8 bulan. Jadi 1 tahun, kurang lebih 1 tahun kami mulazamah atau ngaji kitab ketemu dengan guru langsung. Ya, Masya Allah. Jadi kita ringkas malam hari ini, mudah-mudahan tidak sampai subuh, nggih. Mudah-mudahan tidak sampai subuh. Nggih. Qala musannif rahimallahu taala wujubu shaumi, wajib puasa, yajibu shaumu Ramadan ala kulli muslim balighin aqilin qadirin ala shaumi ma'al khuluwi min haidin wa nifasid. Yang pertama yaitu wajib puasa Ramadan. Puasa Ramadan menika hukumipun wajib. Nggih. Ayatnya sudah jelas yang kami sebutkan di awal tadi. Ala kulli muslim, setiap muslim. Makanya Allah mboten ngendikan kalian orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang diwajibkan dumateng Allah Subhanahu wa taala menika orang muslim. Balighin. Berarti kalau anak-anak kecil itu belum diwajibkan berpuasa, tapi nek puasa angsal, Bu. Latihan. Naminipun puasa beduk. Ya, puasa beduk itu boleh. Puasa beduk itu berarti diakhiri di adzan zuhur, tapi sebenarnya nama itu perlu diteliti lagi Pak. Kok bisa beduk ya, padahal zuhur itu nggak ada beduknya Pak. Nah ini perlu dipertanyakan loh Pak. Ibu-ibu harus tahu sejarahnya, gimana kok bisa beduk itu loh. Ya harusnya bukan puasa beduk Pak, puasa zuhur. Nah nanti kalau putranya jenengan minta ma'ame atau minta mimiknya asar, berarti puasa asar, ngonten. Lah tapi kalau anak kecil seperti adik-adik ini puasa sah mboten puasane, Pak? Puasane sah mboten? Sah ya Allah, lek ora sah wis ora arep puasa aku wis sesuk ora puasa pakai aku ya Allah. Ya. Waduh macam-macam Pak ini. Puasanya sah. Puasanya sah, Pak. Tapi tidak mendapatkan kewajiban. Benten kalian panjenengan. Lho Ustaz berarti aku wajib. Panjenengan ke umure pinten? Wis duwe putu barang kok tangek wajib apa enggak? Hukumnya wajib. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu hukumnya wajib. Muslim balik. Balik menikah berarti sudah cukup umur.
Nek perempuan ditandai dengan haid. Haid menika sudah mulai keluar darah usia 9 tahun, boleh kurang 16 hari. Jadi nek ibu-ibu punya anak perempuan usia 9 tahun, hati-hati. Ditanya, "Nduk, sampean keluar darah bot dereng?" Jenengan ke suudzon keluar darah, emangnya aku nifas, Bu? Nifas itu kan berarti suudzon aneh-aneh. Enggak, maksudnya kamu ini haid atau istihadah. Oh, belum, Bu. Ya sudah, berarti lanjut terus. 10 tahun sudah keluar belum, Bu? Belum keluar, Bu. Terus, lanjut terus sampai berapa? 15 tahun. Nek sudah 15 tahun, terus jenengan tanya lagi, "Nduk, sudah keluar darah?" Belum, Bu. Ya sudah, berarti kamu sudah usia balik meskipun belum haid. 15 tahun, Pak. 15 tahun sudah dianggap haid meskipun tidak keluar darah. Yang laki-laki juga seperti itu, ditanya, "Le, sudah mimpi basah belum?" "Apa sih, Pak, mimpi basah itu?" "Ya ngompol." Makanya saya ini ngompol, Pak. Ya wis pokoke teles awakmu lek tangi turu, pokoknya nek teles ya begitu. Ya ditanya, "Lah ora pernah teles ya, Pak?" Ya sudah, berarti tunggu sampai 15 tahun. Nah, 15 tahun nanti dia harus dipastikan sudah wajib puasa. Kenapa? Sudah usia balik meskipun belum pernah mimpi basah. Nah, ini yang disebut dengan usia balik. Ini kalau mengkaji kitab haid, Pak. Mengkaji kitab haid dan nifas menika, ya kami mengadakan kajian dengan pengurus pondok itu hampir 2 bulan belum selesai, Pak. Khusus kitab haid dan nifas. Haid, nifas, istihadah. Saya berulang kali juga ngisi kajian, ketemu dengan ibu-ibu, saya tanya, "Bu, jenengan kalau misalkan melihat usia haid itu berapa?" 1 minggu, Ustaz. Beneran 1 minggu, Bu? Iya. Masa suci berapa? Ya 2 minggu. 2 minggu itu padahal baru 14 hari loh, Bu. Padahal minimal masa suci 15 hari. Waduh, belum pada tahu, belum banyak tahu, Masya Allah. Jadi penting. Kenapa kok penting? Kenapa penting, Ustaz, untuk haid dan nifas? Menentukan panjenengan angsal salat napa mboten. Angsal salat napa mboten, angsal dikumpuli kalian suamine napa mboten. Lah penting napa mboten niki? Penting. Lho kanggo bapak yo penting. Wong kadang belum selesai jadwal aja, kapan to rampungmu ya? Lha piye coba? Belum selesai jadwal udah diabsen, padahal masih 2 hari lagi. Nah, apalagi kalau tak melatut tuhur. Nah, ini penting. Jadi, ibu-ibu harus mengkaji ini yang namanya masalah kajian atau ilmu fikih. Ya. Kadang saya mohon maaf, Pak, kalau ngaji itu kadang sering nyindir seperti ini. Nyindir itu maksudnya apa? Ayo semangat belajar fikih, fikih ibadah, fikih muamalah. Ya, utuh semangat, ayo kayak undangan meneh ora ngono, Pak. Panjenengan mawon ketemu angele ke ambu padahal tangga dhewe gitu. Nah, seperti itu. Maksudnya belajar fikih menika penting. Supados kula lan panjenengan sami saged beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara yang benar. Menika harus belajar fikih. Balik, akil, qadir ala saumi, dan harus mampu berpuasa. Jadi kalau orang yang tidak mampu berpuasa, Allah tidak mewajibkan. Apa itu nanti akan ada penjelasannya. Ma'al khuluwi minal haidhi wan nifasi, dan harus terbebas dari haid dan nifas. Mboten angsal nek puasa menika haid, nek puasa menika nifas. Jadi ibu-ibu ketika haid di bulan Ramadan yang wajib diqadha menika puasanya, bukan salatnya. Salatnya enggak diqadha, tapi puasanya wajib diqadha. Fala yukhatabu bihi kafirun wa sabiyyun wa majnunun wa man ajdahadahu shaumu likibarin aw maradin la yurja bur'uhu bi adain wala bi qada'in lakin yalzamu man ajhadahu shaumu likulli yaumin muddut ta'amin. Nah, berikutnya menika fala yukhatabu bihi kafir. Allah Subhanahu wa taala mboten ngendikan perintah wajib menika dumateng orang-orang kafir. Yang diperintahkan menika orang muslim, dan Allah juga tidak memerintahkan kepada sobi, anak kecil, tadi sudah kita jelaskan, dan Allah juga tidak memerintahkan majnun. Majnun menika orang gila, jadi harus orang yang berakal. Jadi misalkan ada orang yang berpuasa kok di tengah hari tiba-tiba jenengmu sapa? Ora ngerti jenengku sapa. Lah berarti itu gila, Pak, majnun. Ya, maka puasanya batal seketika. Jadi harus punya akal.
Dari kapan? Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari harus utuh akalnya. Tidak boleh kurang meskipun 1 sendok. Ya, jenengan lek mangertos niku akal niku kalau kurang 1 sendok normal mboten? Kurang 1 sendok, Mas. Bahaya menika nggih. Kemudian berikutnya waman ajhadahu shaumu likibarin aw maradin la yurjaburuhu bi'ada'in wala biqada'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sama. Allah tidak berbicara atau Allah tidak mewajibkan bagi orang yang ajhadahu shaum. Ajhadahu menika mboten saged puasa. Mboten kuat. Nah, jadi jenengan lek sudah sepah nggih bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah nggih bukan bapak ini. kalau bapak sampai bilang tidak kuat ini berarti ada masalah. Nanti saya kasih rumus, Pak, gimana cara puasa biar tetap semangat di siang hari itu seperti sahur. Nah, ada rumusnya ini, Pak. Rumus yang kita bawa dari negeri Yaman. Hadiah jenengan nanti. Jadi man ajhadahu shaumu likibarin aw maradin la yurjaburuhu, Allah mboten mewajibkan puasa bagi orang yang susah payah nggih puasa. Berat, tidak kuat. Sudah usianya tua atau usia renta atau orang yang sakit. Orang sakit niku nggak kuat untuk puasa. Misalkan sakitnya sakit yang berkaitan dengan perut nggih, dengan organ dalam seperti napa Pak, liver, emah, apalagi diabetes. Ya, murus nggih. Murus niku tergantung Pak, lek murusnya parah itu bisa. Tapi kalau murusnya itu hanya mau diurus, ya, mau diurus istri maksudnya, nah itu berarti manja. Ya, perlu servis ibu-ibu, bapak-bapak perlu diservis. Bi'adain wala biqada'in, maksudnya apa? Mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan puasa maupun mengqadha. Wis sampun, jenengan sing sampun tua, sing sudah usia tua tidak diwajibkan, atau yang sakit juga sama. Tidak diperintahkan puasa maupun tidak diperintahkan qadha. Masya Allah. Jadi bebas mangan terus ya, dari pagi sampai sore mangan terus ya. Tapi ingat wajib bayar fidyah. Nah, nanti ada hukumnya. Lakin yalzamu man ajhadahu shaumu likulli yaumin muddu ta'am, harus bayar fidyah setiap 1 hari 1 mud. 1 mud menika sak menten. Tapi sebenarnya tangan saya ini kurang standar, Pak. Saya di rumah ada menika napa tong nggih, seperti tong las-lasan menika wonten sanate. Sanate saking guru saya dari Madinah waktu itu, kemudian mendapatkan sanad tangannya Rasulullah ketika menggenggam. Jadi sanadnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mud menika adalah genggaman Nabi. Kenapa kok jadi ukuran ya? Karena nanti kalau kita berzakat itu harus menggunakan mud aslinipun. Jadi arba amdad, nek jenengan berzakat bapak-bapak ibu-ibu menika wajibipun 4 mud saja. 1, 2, 3, 4 atau disebut dengan sok. Nah, sok itu 4 mud. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ulama atau misalkan ya seperti Basnas, Lazismu dan seterusnya menggunakan ijtihad 3 kilo ya enggak apa-apa. Menggunakan ijtihad menggunakan uang misalkan, digantilah dengan uang. Ya enggak apa-apa selama itu memang diputuskan oleh panitia zakat. Tapi kalau memang aslinya yang dibutuhkan oleh fakir, miskin, ya al-gharimin dan seterusnya 8 asnaf, 8 golongan itu yang dibutuhkan memang betul-betul bukan uang tapi beras, maka harus menggunakan beras dan seterusnya. Wa yukhatabul marid wal musafir wal murtad wal haid wan nufasa bil qada'i dunal adza, dan Allah Subhanahu wa taala menika ngendikan atau berfirman atau merintahkan kepada orang yang sakit, kepada orang yang sedang perjalanan, orang yang sakit, orang yang perjalanan, orang murtad mereka napa Pak? Keluar, manirtadda an dinillah. Manirtadda an dinillah berarti yang menolak Rasul, menolak syariatipun sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut dengan murtad. Nah, murtad menika
tetap diwajibkan untuk berpuasa. Maksudnya pun apa? Qadha. Nah, misalkan ya hari ini sudah puasa Ramadan kok murtad, dia keluar dari Islam, masuk lagi, maka ketika masuk lagi puasa yang dulu ditinggalkan harus diqadha. Ini ke orang murtad. Orang safar nih ngoten, orang safar niku perjalanan tapi syaratipun perjalanan boten kerajaan alun-alun. Nah, kerajaan alun-alun itu sanes perjalanan namanya pun Pak, tapi jalan-jalan nggih. Saya pernah ditanya Pak. Jadi yang dimaksud ini perjalanan marhalatain. Marhalatain itu berapa kilo sih Pak? Marhalatain itu minimal 80 kilo. 80 kilo itu kira-kira sini pundi nggih Pak? Solo sampai Wonogiri nggih, Wonogiri. Lek Ponorogo sampun dereng? Dereng Pak gini kali. Dereng nggih? 70-an nggih. Makanya kemarin pernah ada ustadz yang bertanya ya, Ustadz apa hukumnya saya pengen jamak qashar? Ya syaratnya berarti harus safarnya 80 kilo. Oh gitu. Ya sudah Ustadz, berarti saya kalau misalkan ke Ponorogo kan baru 78, yang 2 kilo tak muter-muter boleh Ustadz? Enggak boleh saya bilang. Enggak bisa, jenengan kok nggenepi 80 muter-muter itu namanya berpolitik, urusan agama, enggak bisa sih. Ya harus benar-benar 80 kilo. Ada yang tanya juga, Ustaz, saya lagi malas sholat, Ustaz. Maksudnya gimana? Pengen jamak qashar boleh nggak Ustaz? Tawaf alun-alun 1000 kali? Nggak boleh. Itu juga nggak boleh, meskipun sudah cukup 80 kilo. Jadi 80 kilo itu harus benar-benar perjalanan yang asli. Tidak dibuat main-main. Tidak dilengkapi ya. Jadi musafir itu diwajibkan berpuasa tapi wonten syaratipun. Syaratnya harus niat dan berangkatnya harus sebelum subuh. Kayak jenengan berangkatnya kok tiba-tiba, misalkan hari ini sudah niat puasa, malam harinya sudah meniatkan untuk berpuasa dari ba'da tarawih sudah niat, malam sudah sahur, sudah enak pokoknya puasa, jalan puasa, tiba-tiba jam 9 pagi ada temen yang ngajak, yuk cari celana buat Idul Fitri. Di mana carinya? Di Solo. Masya Allah, nyari celana dia Solo Pak. Jakarta Bandung luwes ya udah nggak laku Pak. Masya Allah, harus ke Solo, langsung berangkat ke Solo. Maka ini Pak, si fulan ini tidak boleh membatalkan puasa, nggak boleh. Nah ini mungkin baru tahu nih kan, nggak boleh membatalkan puasa. Kalau membatalkan puasa maka diwajibkan untuk imsak selama 1 hari penuh. Imsak niku napa Pak? Mboten angsal makan, mboten angsal minum. Wis ora klenger Pak niku. Jadi lek misalnya jenengan batal ya ketika sampai Wonogiri misalkan mampir bakso toti gitu. Saya Wonogiri mampir mereka, kemudian sarapan mereka. Lah maka setelah niku jenengan tidak boleh makan dan minum sampai buka puasa, tidak boleh Pak. Nah jenengan makan dan minum hukumnya haram. Nah itu dia, wajib imsak namanya pun, wajib imsak. Nah tapi kalau misalkan jenengan sudah niat dari malam hari, besok pokoknya saya mau safar ke Solo beli celana, itu kan tujuannya mubah Pak, angsal boleh itu. Ya bahkan beli celana itu bisa menjadi wajib. Nah misalkan jenengan boten gadah celana. Lah nggak punya celana pura wajib Pak, nutup aurat sembarangan jenengan gitu. Ya, sarung pun wajib. Jadi wajib lek nggo hadiah ustadz ya. Jadi boleh Pak. Jadi kalau jenengan pergi ke Solo niatnya dari malam nawaitu saya safar besok pergi ke Solo untuk beli apa? Beli celana, maka pagi hari jenengan ndak usah sahur sudah boleh. Karena niatnya memang dari malam. Benar-benar ingin ke Solo untuk beli kebutuhan yang diperbolehkan. Fa in takallafal marid wal musafir fa shoma shahha. Jadi jika orang sakit itu dan orang yang safar itu kok nekat. Nih saya kok mau puasa pokoknya meskipun niat maupun nggak niat besok itu tetap puasa. Walau sekarang itu kalau kita safar tuh gampang toh Pak. Ya, kita pergi kemana aja, ke Surabaya, ke Demak, ke Jakarta, ke Bogor itu serasa kayak kita pergi ke Nawangan Pak. Masya Allah, jadi masuk tol itu cus sampai Pak. Soalnya kita tidur ya. Ada sopirnya soalnya Pak. Tapi sopir nggak tahu gimana rasanya. Yang jelas sekarang safar itu banyak kemudahan. Kenapa seperti itu? Mobil ber-AC,
bis ber-AC. Beda dengan dulu ketika safar disebut azab. Kenapa? Meninggalkan keluarga, posisi capek, lelah, panas, terik dan seterusnya, yang berbeda dengan hari ini. Jadi kalau misalkan hari ini orang yang safar itu menyatakan diri, saya tetap puasa meskipun safar, puasanya sah. Orang sakit juga demikian, saya tetap puasa meskipun sakit, maka puasanya sah, tidak boleh dilarang itu Pak. Dunal murtad wal haid wa nufasa. Lah tapi kalau orang murtad, orang haid, orang nifas, menika lek ngeyel poso puasanya tidak sah. Ngoten angsal. Fa in aslama au afaqa au balagha muftiran fi athna'in nahar nudibal imsak wal qada wala yajibani. Nah, tapi kalau misalkan orang yang murtad tadi kemudian masuk Islam lagi, orang yang murtad tadi dapat hidayah, masuk Islam lagi, ya, au afaqa, atau orang yang gila tadi sadar, kemudian dari yang gila kemudian kok sadar kembali, au balagha, atau anak kecil yang kemudian dia kembali balik, muftiran fi asna'in nahar, kok mereka itu membatalkan puasa di siang hari, nudibal imsak, hanya disunahkan saja untuk orang-orang ini. Maksudnya untuk tidak makan, tidak minum sunnah. Beda dengan si musafir, orang yang perjalanan kok membatalkan puasa tanpa niat tadi. Wal qadha wala yajibani, dan sama qadha juga tidak diwajibkan untuk mereka siapa? Untuk orang murtad tadi yang baru masuk Islam. Qadhanya nggak wajib saat itu. Berarti yang diqadha yang telah lalu, yang benar-benar dia tinggalkan. Wa in balagha sabiyyu shaiman lazimahul imsak wa nudibal qadha. Jika anak kecil menika lari-lari niki ketika besok hari ternyata sudah sampai usianya itu balik. Usianya besok hari ternyata sudah sampai balik. Shaiman, nah shaim dia berpuasa. Dia maksudnya dia kondisinya berpuasa tadi, latihan puasa beduk niatnya, Pak. Bismillah, paginya puasa beduk kok di siang hari dia masuk usia balik. Ya, tapi bukan yang ini Pak, tapi agak gede dikit lah. Ya, jadi ketika siang hari dia masuk 15 tahun misalkan, atau ya seperti itulah yang paling gampang ya, masuk 15 tahun lazimahul imsak, maka wajib untuk menahan, ya menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya wanu dibal qadha, dan disunahkan untuk mengqadha puasanya. Kenapa? Karena pada aslinya anak kecil tadi belum diwajibkan berpuasa. Walau tahuratil haid wa amsakat nadban wa qadat hatman au qadimal musafir au bari'al marid wa huma muftiran amsaka nadban wa qadaya hatman. Jika orang yang haid, nah ini berarti pembahasan kita sudah mau lengkap ini Pak. Jika seorang ibu haid kok bersih di bulan Ramadan. Nah, tadi bapak-bapak sudah banyak kita singgung, anak-anak juga banyak kita singgung, sekarang ibu-ibu. Mohon maaf Pak, saya banyak nyinggung ibu sekarang, maupun mbah. Saya lihat ada mbah juga soalnya. Yang buyut kayaknya nggak ada. Ya sudah. Jadi jika ibu-ibu itu sudah suci, maksudnya tahurat, haid, amsakat nadman, maka ibu-ibu ketika ya paginya haid masih keluar darah, kok jam 9 atau jam 10 siang menika berhenti darahnya, saya sudah bersih. Mau mandi ini sekarang, mau mandi besar. Karena kebiasaan haidnya misalkan 8 hari, ada yang 9 hari, ada yang 10 hari. Kebiasaan haid kan macam-macam, setiap ibu berbeda-beda. Ya sudah, ketika bersih, maka ibu disunahkan untuk apa? Amsak. Imsak itu menahan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sampai kapan? Sampai berbuka, sampai sore. Ya. Wa qadat hatman, dan ibu tetap diwajibkan untuk mengqadha puasa itu. Jadi satu hari itu harus diqadha, Bu. Hukumnya wajib. Au qadimal musafir au bari'al marid wa huma muftiran, atau orang safar atau orang yang sakit wa huma muftiran, dan keduanya itu membatalkan puasa, amsaka nadban wa qadha ya hatman, maka sunnah untuk menahan puasa, menahan makan dan minum, dan wajib untuk mengqadha puasa. Itu yang bisa kita bahas. Kemudian ada catatan penting untuk ibu-ibu. Jika ini tolong dicatat Bu, kalau punya HP, kalau mboten punya nggih direkam dalam hafalanipun. Jika ibu-ibu sedang hamil atau punya cucu, punya anak, punya tetangga, punya saudara sedang hamil dan takut dengan
janinnya. Nah, jadi pas puasa Ramadan kok takut dengan janin lah, nanti kalau saya puasa gimana janin ini? Jangan-jangan bahaya nanti, jangan-jangan bisa merusak janinnya. Nah, jangan-jangan gizinya berkurang Pak, kan 1 bulan penuh ini. Ya, maka ya, ibu tadi harus membayar puasa dan harus membayar fidyah. Masya Allah, 2 Pak. Harus membayar puasa dan harus membayar fidyah. Ya, puasanya dibayar, fidyah ibaratnya dibayar. Kemudian jika ibu yang ditakutkan adalah anak kecil yang disusui, misalkan ibu gadah putra yang sudah lahir disusui, yang ditakutkan bukan apa? Bukan diri sendiri, tapi yang ditakutkan adalah anak yang disusuinya. Ibu juga sama, harus mengqadha puasa dan membayar fidyah. Nah, tapi kalau yang ditakutkan ibu-ibu menikah adalah dirinya, bukan pada janin atau bukan pada anak yang disusuinya, maka hanya wajib mengqadha puasa saja. Nah, ini kok penting ini, Bu. Kemudian berikutnya, bagi orang tua yang tadi tidak sanggup puasa, tidak kuat untuk berpuasa, maka diwajibkan untuk membayar fidyah saja tanpa berpuasa. Tapi ada yang tidak wajib berpuasa, tidak wajib mengqadha, dan juga tidak wajib membayar fidyah. Sinten, Pak? Sinten iki? Majnun. Masya Allah. Mantap Pak, Masya Allah. Majnun Pak, orang gila menika mboten wajib qadha, nggih mboten wajib fidyah. Lah piye arep qadha Pak? Qadha ya mboten saged, bayar fidyah nggih mboten saged. Nah, itu ringkasan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini mungkin dilanjutkan dengan diskusi maupun tanya jawab jika ada permasalahan fikih ingkang jenengan permasalahaken dan kami sanggup atau bisa untuk menjawab. Barakallahu fikum, nafa'allahu bihi al-islam al-muslimin bima alimna wa bima qara'na wa bitaufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.